keluarga besar Yayasan Al-Adawiyah dan juga seluruh para hadirin hadirat berikut segenap para undangan yang semuanya mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga Allah memudahkan segala urusan pian seberataan. Serta semoga Allah mengabulkan hajat pian seberataan. Semoga Allah mengumpulkan pian di dalam surganya berikut para keluarga pian dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Malam hari ini pertemuan kita bisa terselenggara kembali, dan di majlis ini kembali kita bisa mengadakan haul abahur sekumpul yang ke-16. Dengan dasar kecintaan kita kepada beliau, semoga Allah menakdirkan kita bisa berdapat dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam terhatur tercurah teriring keharibaan Nabi kita Muhammad. Berikut keluarga beserta para sahabat dan segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Tiada lain di antaranya bubuhan pian seberataan. Mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan kalau berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, ujar Allah Subhanahu wa taala, inna awliya Allah, mereka orang yang telah dicintai oleh Allah, yang mendapatkan predikat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wali itu orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para aulia Allah mempunyai sifat. Sifatnya itu apa? Ujar Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sifatnya mereka di antaranya adalah la khaufun 'alaihim, tidak ada perasaan khawatir kepada mereka. Mereka tidak khawatir dalam segala apapun yang dihadapinya. Tantangan seberat apapun mereka tidak khawatir, karena mereka punya prinsip, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak lepas daripada itu. Selain daripada itu, tidak ada yang dikhawatirkan sama mereka. Apalagi bab makan, bab minum, bab nukar baju, bab nukar baras, bab nukar iwak asin, bab nukar daging, ya, bab THR, makanan, minuman serta fasilitas hidup, itu sama sekali tidak terlintas di dalam hati mereka kekhawatiran, karena mereka punya prinsip tadi itu, ada Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Kita yakin kepada Allah, tapi keyakinan kita ini masih terlintas dalam hati kita, ada khawatir, ada takutan. Bujur apa bujur? Yang lain dapat makanan, melihat stoknya tinggal sedikit lagi sudah mulai khawatir, jangan-jangan aku kada dapat nih, jangan-jangan kada sampai aku ini. Khawatir kita. Buktinya khawatir kalau kada dapat makanan itu, orang pada himung, inya galau,
Ya, aku kadang mumpat lagi ke situ aja. Kenapa? Semalam aja aku kalau dapat makanan. Nah itu. Di antara sifat khawatir, ya, terbesit di dalam hatinya apa saja. Terlebih dengan kejadian-kejadian seperti ini banyak fenomenal di akhir zaman ini. Ya, tidak menutup kemungkinan khawatir ini terlintas di dalam hati kita. Nah, kayak apa kena anakku? Nah, dunia sudah seperti ini, sekolah kada kawa lagi, kayak apa kena anakku? Kayak apa cucuku? Wah, ini mencari gawian ngalih bener, kayak apa kena cucuku? Nah, belum lahir pada cucunya sudah kayak apa cucuku? Ya. Kayak apa aku esok makan? Oh, khawatirnya tinggi sekali. Mereka para aulia Allah tidak ada khawatir bagi mereka. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, ya, yang mengurusi hidup kita, yang mengatur hidup kita adalah Allah. Kita yakin itu, yakin. Kita yakin kepada Allah yang mengatur dengan perihal hidup kita, yang mengurusi kehidupan kita, mulai daripada jodoh tahu kita, mulai daripada rezeki tahu juga kita, mulai daripada apa namanya kodo dan kodar tahu kita. Tapi realitanya, kenyataannya, kita masih takutan, ya, dengan perihal dunia. Takut kada kawa ini, takut kada kawa itu, dan sebagainya. Itulah, ya, kita ini masih jauh untuk diangkat dan dilantik menjadi kekasih Allah, karena kita masih membudak terhadap dunia, ya, masih menjadi budak-budaknya dunia kita ini. Kita lebih taat kepada dunia daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, buktinya banyak yang melalaikan sembahyang, ya, ketimbang dengan melalaikan gawiannya. Ya, kalau dengan gawiannya sekali ditagur sama bosnya, ikam esok terlambat jar, aku PHK ikam, takutannya sudah. Ya, tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takut ini. Banyak yang melanggar sembahyang, ya, melanggar kegiatan-kegiatan spiritual ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan tidak ada sesuatu apapun, dosa dan sebagainya. Nah, ini dijauh, diangkat dan dilantik menjadi sebagai kekasih Allah, sebagai waliullah. Nah, mereka para aulia Allah itu sifatnya tidak ada sedikit pun takut kepada Allah apapun yang terjadi. Ya, tantangan begitu dahsyat yang ada di depan matanya, mereka tetap tegar, mereka tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka mempunyai kebiasaan. Ya, apa itu kebiasaannya mereka? Mereka kebiasaannya itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah kebiasaannya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imannya bukan iman sembarangan, ya, bukan iman biasa-biasa. Iman mereka tangguh, mantap mereka imannya kepada Allah. Kenapa? Buktinya wa kanu yattaqun, mereka bisa betul-betul merealisasikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebiasaannya mereka. Satu saja tugas mereka yang mereka betul-betul perhatikan dengan istiqomah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun mereka tetap beribadah. Dalam kondisi apapun mereka tetap beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena imannya yang tangguh tadi itu kepada Allah. Prinsipnya satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib saya taati. Maka dengan itu, kondisi dan situasi apapun mereka tetap mengacu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka para aulia Allah. Luar biasa. Jangankan di dunia bebas, di dunia terbatas, di penjara seumpama, mereka tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ya, lihat para imam kita, imam kita yang empat, baik itu Imam Syafi'i, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal.
Di dalam penjara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengurangi nilai-nilai ibadahnya kepada Allah meskipun di dalam penjara, apalagi di tempat yang bebas. Ya, yang tidak terbatas. Di tempat yang terbatas mereka masih bisa menuangkan waktu seluas-luasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ketakwaannya mereka memang tinggi nilainya. Amun kita ini belum mencapai ke sana, baru belajar menjadi orang yang bertakwa. Kalau mereka sudah mencapai predikat takwa, amun kita baru merangkak menuju ke sana. Iya, berjalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu banyak latihan-latihan. Makanya dengan cara kita mengingat, membaca sejarah, biografi para ulama, para sholihin, supaya kita ini termotivasi dengan adanya haul-haul para aulia, para sholihin, supaya kita termotivasi. Bukan hanya sebatas kita kawa berkumpulan, habis itu makanan bulikan. Karena tahun yang keduanya kayak itu pulang, berkumpulan, pulang, habis itu makanan bulikan. Ya, jadi yang ada di benak pikirannya kayak apa tahun yang keduanya apa nang disembelih, sapi kah, kerbau kah? Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya makanan terus. Yang seharusnya itu hanya sampingan, makanan itu bukan utama. Ya, akan tetapi wajib itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa ya melihat, ya, meneliti, mengitihi, kemudian mengambil dan mengamalkan. Berarti itu. Kita sekarang ya di sini memperingati haul Abah Guru sekumpul. Langsung tuh kita bayangkan apa sih yang diolah oleh Abah Guru sekumpul di masa hidupnya? Apa yang digawe oleh Abah Guru sekumpul di masa hidupnya? Jangan melihat Abah Guru sekumpul di masa banyak jamaahnya saja. Bujur Abah Guru. Nah, jangan melihat di masa Abah Guru sekumpul di masa nyamannya. Orang pada cium tangan, banyak orang yang berselfian, banyak orang berantri hendak berdapatan dengan beliau. Di acara pengajiannya hibah. Ya. Jadi melihatnya ke situ. Jangan hanya melihat pada ghaya tuh, pada batas masa akhirnya saja, tapi lihat di masa-masa permulaannya. Bujur bujur. Kada langsung beliau itu ya mendapatkan nilai seorang ulama besar, seorang yang soleh, seorang wali, banyak jamaahnya, orang pada cium tangan kepadanya. Dengan modalnya dudukan aja, duduk manis, makanan, minuman disuruh orang, duit diberi orang, bini ditawari orang. Masya Allah, kedengalihnya nyaman benar jadi hidupnya, Masya Allah leh. Tapi lihat perjuangannya, masa-masa halusnya. Coba bayangin, masa bayinya saja beliau sudah mendapatkan cobaan. Tidak minum ASI seperti mana kita, kanyang kita dengan ASI ibu. Beliau cuman mengucupi jari-jari, siapa tuh di dalam sejarahnya itu? Iya, pakaiannya beliau. Nah itu, coba bayangin. Masa beliau masa sulit, masa kekanakannya. Terkadang sekolah aja kayak diberi duit, amun kekanakan weh ini sekolah kayak diberi duit. Bukan ampih lagi, disariki kuitannya, diancamnya kuitannya itu. Coba bayangin. Ya, menuntut ilmu tidak seperti mana orang weh ini, kekanakan weh ini nyaman benar. Stumat-stumat ditelepon, papa, mama, anu je, kirimi aku duit. Belum habis toh, ditelepon pulang papanya, papa, kirimi aku duit. Kalau kadang aku balik nah, ya diancamnya papanya. Ya, karena dari papahnya dapat, mamahnya pulang pura-pura nangis. Aku ada polik aja, aku duitnya sedikit di sini. Sudah, jangan balik, jangan pakai kekesahan sama papa kamu ya. Nih aku mama kirim nah. Karena bertelepon pulang lewat papanya. Aku kita bentar di sini ada polik kan.
Yang penting kamu di sana aja, jangan berkekesahan sama mahmu. Nih aku beri tambahan duit umai. Jadi penggalangan cari duit di situ. La ilaha illallah. Masa-masa beliau mencari, coba bayangkan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Hidup kada semudah seperti yang wayah ini dirasakan. Serba nyaman. Nah, itu yang perlu ditangati supaya kau mengompati. Itu maksudnya, kau mengompati. Bayangkan coba masa sulitnya masa-masa beliau itu. Tapi itulah ujar Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, man lam takun fil bidayati muhriqah lam takun fil nihayati musyrifah. Kalau orang itu tidak merasa pahit di masa mencari, maka bagaimana dia akan merasa senang dan manis di masa-masa dia masa yang akan datangnya. Tidak bisa. Kalau kita kadang mencari dengan pahitnya, dengan susah payahnya, bagaimana mau duduk manis di masa tua? Bujur-bujur. Nah, macam kita nih, banyak akan weh ini nyaman badar. Iya, nyaman. Kenapa nyamannya? Rumah sudah tukari sama kuitannya, otok sudah tukari sama kuitannya, masya Allah. Handak bebini, jujurannya sudah diberi lawan kuitannya. Sudah bebini, nah jar, tuh ada pahumaan di sana, tinggal ikam tarusakan. Tuh ada ruko di sana, tuh ada toko di sana, tinggal tarusakan aja, nyaman weh ini. Iya, siapa yang susah payahnya? Tuh abadnya, kuitannya itu. Iya, bertanam bertanam sawit, padahal sudah tua. Sagan apa? Sagan mamahnya. Iya, sagan anaknya, sagan cucunya. Allahu Akbar. Seperti itulah. Iya. Orang-orang terdahulu, para aulia Allah, mereka tidak langsung manis, tapi mereka payah dulu didapati, susah dulu didapati. Setelah itu hanyar, inna ma'al usri yusra. Di balik susah payah pahit mereka rasakan, berikutnya ada rasa manis mereka dapatkan. Nah itu, nah, ada rasa manis. Kalau sudah rasa manis ya kayak tutupan, sudah Allah datangkan semuanya untuknya. Karena dia di masa pahitnya selalu dia berparak kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Ya, dalam kondisi dan situasi apapun, meskipun harus pahit dijalani, susah dijalani, tetap beribadah, menuntut ilmu, ia menuntut ilmu dengan penuh semangat dan takdim kepada para guru-gurunya. Akhirnya Allah angkat, Allah beri nilai, Allah lantik menjadi seorang kekasih. Kalau sudah menjadi seorang kekasih, baru di situ Allah berikan apa? Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu natijahnya, itu hasilnya. Lahumul busyra fil hayati dunya. Mereka diberikan kebahagiaan fil hayati dunya, di kehidupan dunianya, hidup di dunianya nyaman. Iya. Lihat Abah Guru sekumpul di masa beliau masih hidupnya, nyaman benar. Iya, ulun ngalami semasa ulun masih di Amuntai. Iya, masih ngalami. Iya, masa beliau masih berada. Ya, jamaahnya yang luar biasa. Ya, yang hendak berdapatan dengan beliau, tamu-tamu beliau. Dunia itu bujur-bujur, ya'ti raghibah. Artinya datang merangkak dunia dengan beliau. Orang semuanya datangan itu menjulung. Ya, berabut, hendak memberi itu berabut. Tapi tidak semudah itu. Memang dasarnya beliau ini memparakakan dirinya kepada Allah, itu yang banyak rintangan beliau sudah lewati. Habis itu Allah buka pintu kebahagiaan sagan beliau apabila seseorang itu banyak berkhidmah kepada Allah, melewati lintasan-lintasan yang membahayakan, tetap melintasi itu sampai kepada kehadirat Allah, maka titik akhirnya Allah bukakan pintu kebahagiaan buat dia. Masya Allah. Bagaimana ya Rasulullah SAW di masa di Mekah ini, masa-masa pahitnya, masa-masa pahitnya tidak ada seorang wali min auliyaillah tidak mengalami masa-masa pahit itu, tidak ada langsung nyaman gitu, tidak ada ya, pasti akan mengalami masa-masa pahit. Lihat Rasulullah SAW, karena ini yang dijadikan barometer, yang dijadikan contoh pahitnya Rasulullah ketika di Mekah.
Bayangkan 13 tahun pahitnya Rasul di kota Mekah itu, diintimidasi, diusir, disakiti, dilukai. Tidak cukup hanya dengan Rasulullah, berikut para sahabat-sahabatnya, sampai tidak sedikit para sahabatnya tidak betah di Mekah, bukahan, ada yang ke Ethiopia, ada yang ke Madinah. Sebelumnya sudah mereka hijrah, tidak sanggup, tidak tahan, tapi Rasulullah SAW jalankan terus itu semuanya. Meskipun susah, kita menyatakan susah, waya ini ya, di musim pandemi ini masih nyaman kita. Cari makanan masih nyaman. Nasi goreng jam 12, jam 7 malam, apalagi jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 masih ada. Ada yang buka, orang jualan nasi goreng ya 24 jam ada. Ulun suah nukar nasi goreng jam setengah 4 pakai ojol masih ada tuh. Jar ulun bujuran kayak ini, bujur jam masih ada di Bayer. Tahu lagi orangnya dengan ulun. Masya Allah, jurnalnya sudah tukarkan 1 bungkus dari Antasari. Ya Allah, itu pas masih di masa-masa pandemi mula-mulanya tuh, nak. Kita kada boleh kemana-mana, hanya ojol-ojol yang boleh berkeliaran. Luar biasa itu. Kita masih bisa mencari makanan. Wah ini nih, upik 24 jam. Buka, bujur-bujur, berte. Nyaman wah ini. Ya. Apalagi Yayasan Al-Adawiyah, sentralnya nasi goreng di sini 24 jam apabila hendak ada disediakan. Iya, bosnya nasi goreng ada di sini kayak apa? Apalagi itu orang apa? Nyaman kita. Kisahnya pandemi, tapi Allah masih memberikan kenyamanan segan kita, masih memberikan kemudahan segan kita, masih kawal kita berjalanan. Ya. Kisahnya aja lockdown, Sabtu Minggu lockdown, jadi kisahnya aja. Mall-mall masih ramai, tepian masih ramai, kafe-kafe masih ramai, warung-warung masih ramai, toko-toko masih didatangi orang. Bujur-bujur masih nyaman. Tapi Rasulullah SAW, coba bayangkan, di masa bujur-bujur di lockdown Rasulullah berapa? 3 tahun Rasulullah di lockdown, di embargo. 3 tahun kalau dapat suplemen makanan kalau dapat, sampai makan dari rumput-rumput yang ada di sekitar itu para sahabat. Coba bayangin, ada yang mengkonsumsi makanan dari kulit sendal yang dipakai olehnya, saking susahnya. Coba bayangin, tapi tetap menyerah, kadang menyerah, tetap berjuang meskipun seperti itu keadaannya. Beribadah, tetap beribadah kepada Allah. Takwa ya, tetap takwa kepada Allah. Tidak goyah imannya, tangguh tadi itu imannya. Inna ma'al usri yusra. Tapi dibalik kesusahan 13 tahun, bukan waktu yang sedikit, dialami oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, mulai gerbang kebahagiaan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah teruji gerbang kebahagiaan. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunianya dibuka pintu kebahagiaan. Hendak kemana, hendak apa, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para aulia ini mengumpati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mendapatkan Allah, maka akan mendapatkan dunia seisinya. Allah. Jadi Allah dulu didapatkan. Ya, maka dunia akan mengumpati. Dunia mengumpati. Itu tidak mustahil. Ya, tapi kalau kita mengejar dunia bagaikan mengejar bayang. Kita buka mengejarnya, ini malah tambah buka. Tapi kalau kita berdiam, dengan mudah kita mencapainya. Tapi berdiam bukan berdiam begitu saja, berdiam hati kita ta'alluq kepada Allah. Ya, berdiam sudah mendapatkan Allah, baru dunia itu akan datang. Ya, memenuhi kebutuhannya, karena sudah dipadahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dunia, wahai dunia, innaman khadamani fakhdimi, ya, wa innaman khadamaki fastakhdimi. Coba bayangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, nih Allah ya berpesan dengan dunia. Hai dunia, ujar Allah, man khadamani, sesungguhnya orang yang berkhidmah dengan aku, artinya yang selalu taat dan beribadah kepada aku dalam kondisi apapun, ya, fakhdimi, maka engkau harus menjadi budaknya dia. Dunia diperintahkan untuk menjadi budaknya orang yang telah menjadikan budaknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila kita banyak
ya menghambakan diri kita kepada Allah, maka dunia itu akan berhamba kepada kita. Makanya lihat coba contoh kecil. Para guru-guru, para ustadz-ustadz itu yang mereka hambakan dirinya untuk Allah dan Rasulnya, hidupnya mereka senang. Iya kan? Hidupnya mereka senang. Padahal para tuan guru ini, baik itu yang di kampung, yang di kota, apalagi guru-guru yang masuk televisi. Yang masuk televisi itu udah kelasnya, kelas levelnya lain lagi dan sudah itu. Padahal mereka kadang meminta. Artinya, nahnu qaumun la natlub wala nurad wala narud. Ya, prinsipnya prinsip Rasulullah. Kami adalah sekelompok, apabila diberi, diambil, kadang diberi, kadang memaksa. Gitu. Kadang meminta, kalau diberi diambil, diterima. Ya. Kalau kadang diberi keterlaluan, gak ada. Kalau nggak diberi, ya sudah, lillahi ta'ala. Coba ini. Tapi kenyataannya justru yang lillahi ta'ala seperti itu. Ya, Allah berikan lebih untuk mereka. Allahu Akbar. Allah berikan lebih untuk mereka. Kenapa? Itu dunia didatangkan kepada mereka. Karena banyak menghambakan dirinya kepada Allah, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulullah, agar umat ini K7 lawan Allah, K7 lawan Rasulullah. Oleh itulah mereka dibalas oleh Allah berupa kesenangan dan kebahagiaan. Ya, tidak ada susahnya. Kayak majlis ini, majlis ini jalannya aja terus secara natural. Ada makanan ya makan, kalau ada makanan ya kada usah dipaksakan sampai berutang ke tetangga. Ada makanan ya makan. Kalau kada ada makanan kada usah makanan. Kalau hendak makanan bawa seorang. Iya kan begitu. Kalau kada ada makanan bawa seorang. Pian hendak makan yang nyaman, sudah masak di rumah pian kena bawa ke sini. Makanan di sini selesai. Kalaunya ada ya kami beri, kalau kada ada ya sudah kan. Jangan memaksa. Amunnya hendak bermakanan semuanya ya patungan. Ya, ayo patungan, keluarkan. Ayo berapa begitu. Karena kami yang masak. Dimasakkan, yang diberikan pulang ke situ. Macam di majlis ulun mintain. Ayo. Setiap malam Jumat ulun mintaikan duit. Sagan apa ya? Sagan pian juga, bukan sagan ulun. Sagan kita seberataan. Nah, kalau yang masakan ibu-ibu masak semuanya, karena habis itu hasil masakannya diberikan pulang dengan bubuhannya, seperti itu. Ya, karena lillahi ta'ala, tapi jalan terus. Kenapa? Ini yang memantau Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Jadi dijaga oleh Allah. Ya, luar biasa. Jadi nanti kena ada orang tuh kada purun memberi. Kisahnya bang, kada purun aku dan habib nyumbang. Nah memberi, nah ini memberi itu sebagainya. Padahal yang menggerakkan itu adalah Allah. Karena kita dijadikan ini tempat padang perkenalan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita tanamkan mahabbah kepada Allah, kita tanamkan mahabbah kepada Rasulullah, kita tanamkan mahabbah kepada para aulia Allah pelantaran majlis-majlis seperti ini. Ya, demi Allah, akhir zaman seperti ini hendak parak dengan Allah, hendak parak dengan Rasulullah, untuk menuangkan kerinduan kita kepada Allah dan Rasulnya, untuk menanamkan cinta kita kepada para ulama. Kalau bukan dengan cara kita duduk di majlis itu, susah untuk didapatkan. Hendak di mana coba? Ya, hendak di kafe. Adakah orang bulik dari kafe langsung menangis kayak abah tadi baca doa menangis? Bulik dari kafe, himung, kenapa kapina lain wajah? Aku melihat binian di sana pungas benar. Masyaallah. Adakah yang baca syair sampai menangis tadi bebuhan kita, kekanakan kita? Ya, artinya saking mahabbahnya dengan seorang ulama, mahabbahnya dengan Rasulullah, ada tertanam kerinduan kepada Allah dan Rasulnya, itu secara otomatis Allah tanamkan di hati dia. Adakah itu didapatkan di kafe-kafe? Adakah dapatkan kerinduan kepada Rasulullah, kenyamanan ketika ente duduk di tepian sana? Tidak ada. Yang ada di sana duduknya ada syahwat, syahwatnya tinggi, karena yang dilihat paha. Lupa dengan Allah kalau sudah begitu. Bujur-bujur. Nah, setumat-tumat umat aja. Ada lagi orangnya. Nah, beragapan umat aja, setumat-tumat umat aja, setumat-tumat umat aja. Orang yang nyamannya kita umat aja. Nah, ada umat aja bungasnya. Umat aja bungasnya. Cuman jilat liur aja. Umat aja. Orang yang nyamannya subat ada boncengan motor berduaan, maai bongasnya.
kada dapati cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ingat di situ pas dudukan pian di mana? Di tepian situ. Teingatan abah guru. Mana ada? Yang ada teingatan si ading tadi itu, Bang. Ding lagi ngapai kam dingai. Nah. Terbayang siapa di situ? Bukannya Allah dan Rasulnya, bukannya ulama yang menjadi idola kita, tapi syahwat yang menguasai hati kita. Bujur. Syahwat yang menguasai hati kita. Nah, cara satu-satunya untuk mendapatkan cinta Allah, cinta Rasul, dan untuk mendapatkan kerinduan kita terbalas kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para ulama, dengan berkumpul di majlis ta'lim seperti ini. Bujur. Nah, makanya kada sedikit orang bertatangisan di majlis ini. Kada sedikit orang bukahan dari majlis ini sampai ke rumah, nang si istri langsung menarik tangan suami, diciumnya, suami diragapnya. Bang, maafi aku bang, maafi aku. Kenapa ikam jadi kayak itu aja? Boleh dari mana sih? Aku banyak salah dengan pihak pakai. Ya Allah, semangat batu. Aku ini biasa begincu, tapi segan undangan, segan orang. Wah, ini aku kada begincuan lagi kalau ke undangan. Nah, dia ingatan dosa. Wah, ini aku anak bedandan, anak bawangian, anak berharuman dengan pian, bangai, bukan dengan yang lainnya. Masya Allah. Dari mana itu taburan kalau bukan dari majlis ta'lim? Biasa kada mau cium tangan dengan suami, suami kada mau mengucup jidat istri, dahinya si istri. Ya, wah ini Masya Allah, stumat-stumat diragapnya si bini, stumat-stumat diragapnya. Dari mana itu datang? Ya, mahabbah yang begitu murni kalau bukan dari majlis ta'lim di sini. Kakanakan kita, katujuh solawatan, Masya Allah. Memang HP yang dibukanya, tapi yang dilihat bukannya gin, bukannya ipin upin, tapi yang dicari, oh solawatnya Habib Syekh, solawatnya siapa lagi itu? Ya, Sabian ke apa kalau lagi perak? Nah, selingkuhannya jangan diombati. Solawatnya kada apa-apa diobati, selingkuhannya jangan. Idola kada apa-apa, tapi selingkuhannya jangan diobati. Solawatnya kada apa-apa, umpati solawatnya. Khudil hikmah walau min afwahil bahaim. Ambil hikmah itu meskipun keluar daripada muntungnya binatang. Ada burung beo, setiap berdapat dengan orang, Assalamualaikum, 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 padahal dilatih. Ambil tuh hikmahnya, jadikan pelajaran. Ini burung beo kawa Assalamualaikum, aku setiap berdapat dengan kawalan, kenapa aku kadang mengucapkan salam? Masa aku kalah dengan burungnya? Akhirnya dia mengucap salam. Mengambil hikmah dari mana? Dari burung tadi itu. Akhirnya berdapat dengan siapa saja, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dari mana kamu dapat ilmu? Dari burung beo. Ya, burung beonya mengucap salam. Kan ada burung beo begitu. Kita mengucap salam dengan demikian bisa menyebabkan kita husnul khatimah. Burung beo yang mengucapkan salam yang sudah dilatih seperti itu belum tentu husnul khatimah. Ada seorang ulama, seorang ustaz, dia punya burung beo dilatih. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Begitu mati diterkam sama kucing, bukan Assalamualaikum lagi. Kada kau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Padahal dia sehari-hari menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Karena dia binatang, tidak diberikan akal. Bujur, tidak diberikan ilmu, cuman diberikan instingnya dia itu mendapatkan Assalamualaikum, Assalamualaikum tadi itu. Nah, kita ketika mengucapkan itu, insya Allah kita bisa menjadi penyebab ucapan itu husnul khatimah. Ambil hikmahnya di situ. Kita mencintai abah guru, kita ambil hikmahnya bagaimana kesehari-hariannya beliau. Makanya kafa bil mauti wa idha. Kata Rasulullah, cukuplah dengan ketika kita mengadakan haul, peringatan haul, baik itu haul para ulama, haul para solihin, haul para aulia, dijadikan pelajaran dalam hidup kita. Pelajarannya apa? Lihat biografi yang dihauli tadi itu. Abah guru katujuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umpati.
Abah guru orangnya yang berakhlak. Bagaimana akhlaknya abah guru? Menghormati sesama guru, menghormati para habaib. Ya, kalau di majlisnya beliau ada habaib, beliau tidak mau memulai majlis itu sebelum habaib itu baca Fatihah. Kalau ada habaib di majlis itu, beliau ciumi tangannya meskipun di depan murid-muridnya, sekalipun habaibnya itu halus, beliau ciumi tangannya. Nah, coba bayangkan, ini yang perlu dipelajari, akhlak-akhlak yang seperti ini. Ketika akhlak di dalam majelis, terutama lagi dalam majelis, ikam jaga akhlak. Kalau hendak barokah, ya. Karena kita pujian-pujian kepada Nabi Muhammad kalau tidak disertai dengan akhlak juga akan menjadi mentah, bujur. Apalagi mujiannya cuma tujuannya fulus doang, tujuannya dunia. Jangan, rugi kita. Ya, bagaimana cerminan akhlaknya abah guru sekumpul itu luar biasa. Ya, terutama dengan para ulama dan dengan para habaib. Allahu Akbar, menghormati. Iya, nah ini yang seperti ini yang perlu kita umpati. Yang kedua, ibadahnya beliau kayak apa? Sholawatnya beliau berapa ribu per hari? Ada yang berpadas 50.000. Sholawatnya abah guru tuh, ada orang yang berpada itu 50.000. Iya, ulun mendengar dari beberapa guru, Allahu alam, bujur apa kadah. Artinya sekalipun bujur 50.000 dalam sehari semalam kan tidak mustahil. Iya. Oh ya, ini banyak orang yang sehari 16.000 kali sholawat, itu banyak. Ini orang-orang, ada beberapa kawan ulun, lihat di Air Putih sini, sehari 16.000 sholawat kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Pakaiannya biasa preman, orang bajunya baju preman, tapi sholawatnya kepada Rasulullah, nah untungnya 16.000 setiap hari. Iya, kalau sekelas orang biasa bisa 16.000, masa sekelas abah guru sekumpul tidak bisa 50.000? Nah itu, nggak mustahil, nggak mungkin, Bib. Kayak apa itu sehari semalam bisa menghabiskan sholawat 50.000? Kayak apa? Waktu mengajarnya beliau, waktu dakwahnya beliau, waktu sholawatnya beliau, itu membaginya kayak apa? Jangan dipikirkan masalah waktunya, Allah berikan keberkahan. Ada lebih lagi, Al-Habib Abdullah bin Thahir, ya, Al-Habib Abdullah bin Thahir itu beliau sekali napas 3.000 la ilaha illallah. Kan mustahil secara logika. Mas Habib sekali napas 3.000 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa enggak? Mustahil. Itu namanya disebut dengan barokatul waqt. Waktu kita barokah. Kalau kita istiqomah, ya, istiqomah di dalam satu majelis, di dalam satu tempat, kita istiqomah nih. Baca wirid, ya, baca wirid sholawat kah 1000 kali. Terus seumpama sholawat kita 1000 kali sebelum maghrib, terus dibaca sebelum maghrib itu dibaca 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Kalau sudah terbiasa dan istiqomah, itu nanti diberikan keberkahan waktu. Seumpama nih, waduh, ini waktunya 5 menit lagi nih, maghrib nih, kayak apa nih, aku belum baca sholawat nih. Ya Allah, baca sholawat. Ternyata 1000 itu bisa dihabiskan dengan waktu 5 menit. Itu namanya barokatul waqt. Padahal mustahil. Biasanya aku di 1000 itu sampai setengah jam. Ini 5 menit lagi baca. Tapi ketika aku baca, ternyata 1000 ini bisa dihabiskan hanya dengan waktu 5 menit saja. Masya Allah. Itu namanya barokatul waqt. Ya, jadi tidak mustahil abah guru sehari semalam atau 24 jam beliau bersolawat kepada Rasulullah tidak kurang daripada 50.000. Nah, kita bisakah? Bisa. Mulai dari 1000 dulu, 1000 sehari, terus nanti dinaikkan. Yang perlu diumpati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amaliyahnya itu, amaliyahnya, gawiannya, kesehari-hariannya. Ya, ketika kita mengumpati, ya, maka disitulah nilai kita. Apa nilai kita ketika kita mengumpati mereka, mengumpati bubuhannya tadi itu? Nilai kita ketika kita mengumpati bubuhannya tadi itu, kata Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan seseorang itu beserta yang dia cintai. Nah, tidaklah cinta itu dinyatakan sejati kalau tidak mengumpati.
Kalau mengumpati berarti bujur-bujur cintanya sejati. Kita katuju lawan abah guru sekumpul, tidak dinyatakan itu cintanya soheh kalau hanya bepadah saja. Aku ni katuju, tapi amaliyah beliau kalau diumpati. Namanya cinta ya harus mengumpati. Apa yang beliau gawe, kita mengumpatinya, kita juga menggawainya. Meskipun kada seperti mana beliau, tapi adalah kita ini mengumpati gawian beliau dalam hidup kita. Itu ngarannya mencintai. Nah, ketika kita mencintai beliau, di samping kita akan dikumpulkan dengan beliau, apalagi kita akan disambungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak bisa mengenal Rasulullah tanpa mengenal mereka para ulama. Jadi kita nih, wah ini dibaca Maulid Habsyi begitu syahdunya, ya Allah. Nih, bubuhan Habsyi ini demi Allah ini berkahnya Abah Guru Sekumpul. Bujur. Berkahnya beliau ini. Tinggal nyamannya aja kita. Siapa pertama yang menyebarkan Habsyi ini? Coba ayo. Kita sampai mengenal Habsyi, begitu melekat di hati kita sampai digelari apa namanya, ini grup Habsyi, ini grup Habsyi, grup Habsyi. Siapa yang memperkenalkan grup Habsyi atau bacaan Habsyi, Maulid Habsyi ini kepada kita? Apa kita tahu seorang? Ada. Siapa yang memperkenalkan itu kalau bukan Abah Guru? Abah Guru, ya Allah. Makanya beliau ini andai kada diulahkan haul lawan kita nih, kada diulahkan haul, beliau sudah mulia. Setiap orang yang membaca Maulid Habsyi, beliau mendapatkan bagiannya di situ. Allahu Akbar. Maka setiap hari derajat beliau ini naik terus, setiap saat. Karena tidak satu orang saja yang mengadakan haul ini. Kita malam ini haul kelak. Karena kan di kampung yang lain ada juga mengolah haul. Sama malamnya, sama waktunya. Berapa kelompok yang mengolah haul Abah Guru Sekumpul? Berapa pahala beliau dapatkan coba? Memang mula-mulanya ngalih, mula-mulanya sulit. Beliau sebarkan itu Maulid Habsyi, beliau ajak itu orang-orang yang di Martapura tadi itu dikenalkan dengan bubuhannya, mungkin dari sedikit. Kan beliau kadang langsung masyhur. Masyhur itu beliau setelah pindah dari keraton ke Martapura itu, ke Sekumpul. Waktu di keraton kan belum masyhur. Tapi itulah masa-masa mula beliau. Begitu Allah hijrahkan dari keraton ke Sekumpul, disitulah banyak orang yang terbuka mata hatinya. Masya Allah, mulai dibuka sampai luar biasa. Bukan hanya di Kalsel, tapi Kaltim, Kalteng, Masya Allah, sampai ke Kalbal. Kenal dengan beliau. Tapi itulah hasil daripada mujahadah beliau. Sampai wah ini kekanakan, wah begandangan di mana-mana, di kiau ke sana, di kiau ke situ. Jangan sampai melupakan berkah. Siapa itu kalau bukan berkah Abah Guru Sekumpul? Madis-madis semuanya orang mengesahkan sejarahnya Abah Guru Sekumpul. Apakah mereka rugi? Tidak. Guru Udin, wah di mana-mana kesahkan Abah Guru Sekumpul. Apakah beliau rugi? Tidak. Majlisnya tambah gonol, jamaahnya tambah banyak. Itu ngarannya barokah, ziyadatul khair. Barokah itu bertambah keberkahannya, tambah kebaikannya. Di sini dikisahkan Abah Guru Sekumpul. Apakah rugi? Kada. Wah untung dong Abah Guru Sekumpul. Ujar Abah Guru Sekumpul, yang untung itu bukan ako tapi bubuhan ikam. Jadi Abah Guru Sekumpul, amunya beliau kawan bepandir itu nah. Yang untung bukan ako tapi bubuhan ikam. Ikam menyambat ngaran aku, mengadakan haul aku, ikam yang beruntung. Wajar. Oh, Masya Allah. Sampai mungkin bisa jadi makanan berlebihan. Uang jadi dapat, orang semuanya mau berkorban dan sebagainya. Di situ terkumpul barokahnya. Berkah siapa? Berkah Abah Guru Sekumpul. Nah, jadi Abah Guru Sekumpul itu berkah siapa? Berkah aku itu. Ikam nyaman nah kayak itu berkah siapa? Berkah aku. Nah, jangan sombong ikam bahasanya itu. Jadi kita ketika membaca manaqib beliau itu, yang diuntungkan itu jangan sampai ada persepsi nah yang nyaman itu yang diuntungkan Abah Guru Sekumpul. Kada, yang diuntungkan itu kita. Justru manfaat manfaat orang hidup ketika inya bertawasul kepada orang yang mati lebih banyak daripada orang yang mati. Orang yang meninggal nih kita tawasuli,
Ya, orang yang hidupnya jauh lebih banyak dia mendapatkan daripada orang yang meninggalnya. Sementara ini persepsi kita, ya, pendapat kita ini orang yang meninggal jauh lebih banyak daripada orang yang hidup. Ikam bahasa kitanya, kalau kada aku tawasuli, kalau aku kada patiahi, ikam tahu sendiri di sana di alam kubur ikam bakalan sengsara. Kada. Kalau orang itu soleh, setiap saat dari amalannya dia di masa hidupnya itu terus akan mengangkat derajatnya dia. Nah, ketika kita datang kepada Siden, justru kita yang diberi oleh Siden. Kita didoakan, kita diberi ini, diberi itu. Dinyatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apabila orang itu dermawan di masa hidupnya, ketika kita ilangi kekuburannya, maka dia akan jauh lebih banyak memberi kepada kita ketimbang kita memberi kepada dia. Kita hanya memberi berbentuk apa? Tahlil, doa, ya, itu saja. Tapi mereka itu doanya, waduh, macam-macam. Ya Allah, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di antara doanya mereka, ya Allah, sugihkan dia, ya Allah, husnul khatimahkan dia, ya Allah, masukkannya dia ke dalam surga, ya Allah. Ini macam-macam disambat. Coba bayangkan, apalagi orangnya orang yang dermawan, orang soleh, orang wali min auliyaillah, doanya la turad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolak oleh Allah, tidak disaring lagi, langsung diberiakan oleh Allah. Apa? Atas permohonan orang tadi. Jadi itu kita diuntungkan banyak. Kayak bubuhan pian ini, ya, bubuhan pian, ujar Abah Guru Sekumpul. Ya, di masa hidup beliau mengesahkan ada 3 hal yang penting di dalam hidup ini dilakukan, yang dianggap remeh sama orang itu. Yang pertama, biasakan duduk di pangkuannya orang yang soleh. Karena ketika kita duduk di pangkuan orang yang soleh, orang soleh itulah yang akan mengangkat derajat orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita nih contohnya dudukan di sini. Dudukan kita di sini ini memperingati apa? Memperingati haul. Haul siapa? Haul Abah Guru Sekumpul. Siapa itu Abah Guru Sekumpul? Orang yang soleh. Kenapa dinyatakan orang yang soleh? Karena ahli ibadah kepada Allah. Nah, ketika kita memperingati haulnya, berarti yang sahibul baitnya, itu bukan beliau ini hanya memfasilitasi tempat saja. Nah, itu logikanya. Beliau aku aja sahibul baitnya, bukan. Piannya hanya memfasilitasi tempat. Yang ampun haulnya itu Abah Guru Sekumpul. Berarti yang bertanggung jawab, yang akan menjamin kita seberatan itu Abah Guru. Pian malam hari ini adalah undangannya Abah Guru Sekumpul, bukannya undangan beliau. Jadi yang dipilih oleh Abah Guru Sekumpul, yang menghadiri acara beliau itu ya pian-pian ini. Pilihan siapa? Yang memilih pian itu siapa? Abah Guru Sekumpul. Nah, ini aja dicatuknya, saikong nih hadir. Meskipun diundang, kalau Abah Guru kada hakon, kada bisa hadir ke sini. Ini nih kada biasa hadir. Kada biasa hadirnya akhir ini. Ini ustadz, ini preman juga, jangan macam-macam bian. Preman akhirat ini. Allahu Akbar. Ini sahibul wilayahnya air putih. Kada mimpi-mimpi bisa datang ke sini. Siapa yang mengiau? Sidin kada mengiau juga. Ya, sekalipun diambili kalaunya Abah Guru Sekumpul kada hakon, kada jadi undangannya, kada segan Sidin. Kada khawatir. Ya kan? Tapi karena sudah dicatat, ada aja ahur ada ahur. Nih julung ke Sidin, akhirnya dohirnya ada yang mengambil. Padahal ada undangannya dari Abah Guru Sekumpul. Ini yang penceramahnya Habib Muhammad ya. Nah, tahu datang ke sini, subhanallah. Nah, iya. Jadi yang ampun acara ini Abah Guru Sekumpul. Nah, jadi yang bertanggung jawab segan kita Abah Guru Sekumpul. Ujar Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Apabila ketika mengesahkan satu kampung di situ, ya, dengan muridnya beliau Al Habib Ali, muridnya beliau Syekh Ali bin Abdullah Baros, ya Ali, jakannya, ya bubuhannya itu yang di hadapan aku ini, mereka mempunyai cinta kepada aku seperti mana cintanya kamu kepada saya. Mereka ini beradab dengan aku seperti mana beradabnya ikam dengan aku. La ausaltuhum ilallah billahdah. Aku sampaikan bubuhannya kepada Allah dengan sekejap aja. Ada hajat-hajatnya aku sampaikan kepada Allah dengan sekejap saja, aku sampaikan kepada Allah. Nah, kayak itu. Nah, kita yakin beliau orang soleh. Nah, ketika kita ada di hadiratnya, di pangkuannya, kata Rasulullah ketika
menyampaikan ini kepada seorang wali min auliyaillah, Al-Sayyid Muhammad bin Husain Al-Badali, yang dimana beliau ya bermimpi Rasulullah. Di dalam mimpi itu beliau bertakun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal afdal, amalan apa, gawian apa yang paling pantas sagan aku wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah, wukufuka baina yaday walid lillah walau kahal bisyah au kabayadati au kasyai bayadatin khairun laka min an ta'budallaha hatta tataqatta'a fil ibadati irban. Kata Rasulullah, hai Muhammad bin Husain, ya, wukufuka baina yaday walid lillah, engkau berdiam di pangkuannya atau di hadiratnya kekasih Allah, walau kahal bisyah, sekalipun hanya sebatas waktu memeras susu. Memeras susu itu kada lawas, Bang Aure. Berapa lawas segera memeras susu itu? Ada sejam? Ya kurang. Mana ada sejam memeras susu? Umat aja. Ya. Susu unta. Ya, jangan macam-macam, bukan susu bidadari, bukan. Susu unta. Ujar ahur kurang lebih 1 jam jar. Itu susu bidadari. Itu bukan memeras, mengacak caranya. Ini memeras. Ya Allah, stumat aja. Ya, memeras susu atau kasih bebek, memecah hentalo. Or, berapa memecah hentalo nih waktunya? 2 jam. Kau menjalan sini. Memecah hentalo ini, kalau ada hentalo dipecahnya berapa kira-kira waktunya itu? Kada lawas. Kecuali hintalunya memang huntalan sih, kada kawa. Ya kan? Hintalu biasa dipecahnya pas. Nah, hanya itu dikacak tuh, hintalu dikacak apa? Nah, dikacak stumat aja meletup tuh itu hantu tuh. Nah, hintalu tuh meletup kacak kayak ini. Setumat itulah kita berdiam di hadiratnya seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ujar Rasulullah, khairun laka, maka itu jauh lebih baik buat kamu, min anta'budallah, daripada engkau beribadah kepada Allah, hatta tataqatta'a fil ibadati irban, sampai mati ibadah kamu kepada Allah. Duduknya kamu di hadirat wali Allah, maka itu jauh lebih baik, karena ketika kamu duduk berandak di hadiratnya wali, maka wali itu yang akan mengangkat ikan menjadi Rasulullah. Tapi ketika ikan berjalan seorang kepada Allah, merangkak. Untung-untung kalau dapat, kalau kada sampai berarti terjelungkang. Bujur. Nah, berjalan seorang, pian berjalan seorang bawa sepeda motor, tapi belum bisa bawa sepeda motornya. Kira-kira ana menghadapi gunung yang tinggi dari itu kayak apa tuh? Kalau kada terjelungkang pian, terjerungkuk langsung, kada kawa. Ya, itu berjalan seorang. Coba kalau dibawa dengan orang yang pandai, setomat ke air putih sampai gelap. Nah itu. Nah, kita hendak berjalan kepada Allah, tapi kita ini kada tahu jalannya, bisa-bisa sasat. Bujur apa bujur, Bo? Tersasat kita kada tahu jalannya kayak apa. Pian hendak ke Jakarta, kada tahu-tahunya sampai kemana? Ke Medan. Loh, kok ke Medannya kayak apa? Kada tahu jalan. Tersasat. Nah, ketika kita ada di hadiratnya para wali, di hadiratnya wali min auliyaillah, jadi wali itu yang membawa kita, yang mengantar kita. Jadi kita diantarnya kepada Allah dengan sekejap saja. Subhanallah. Untung apa tidak? Untung. Nah, inilah kita nih berkumpulan di tempat seperti ini agar kita sampai kepada Allah dengan waktu yang relatif singkat. Sekejap bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi. Kenapa? Ini di hadiratnya wali min auliyaillah. Karena disinilah kita berada di medannya wali min auliyaillah. Kita sedang memperingati haul abagul sekumpul. Beliau tahu dengan kita. Dengan sesaat beliau akan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kalau beliau yang meminta, satu mat hajat pian kabul. Makanya banyak-banyak meminta kepada Allah. Minta, ya Allah, lakiku jangan kawin lagi. Nah, minta. Ini doanya dikabul nih. Karena Allah memandang kekasihnya tadi itu, sehingga permintaan pian, permohonan pian itu dikabulkan oleh Allah. Minta yang banyak. Ini mulai ini, aduh, lakiku mulai sudah banyak mengintihi binian, ya Allah, jangan sampai lakiku kawin lagi, ya Allah. Nah, nang lakinya dihiga, ya Allah, mudah-mudahan pian kabulkan hajat kami hendak menambahi, ya Allah. Jadi siapa yang kancang doanya, dia yang paling dapat.
Ya, kalau laki bininya sama-sama hadir, berarti siapa yang lebih kancang doanya, dia yang lebih dapat. Ya, banyak pian berdoa di sini. Karena kita sedang di dalam rehabi auliyaillah, ada di pelatarannya wali. Ya, jadi beliau yang akan mengangkat semua hajat kita, menyampaikannya kepada Allah. Allah akan mengabulkan hajat kita dan memandangnya. Kedua, kata beliau dalam salah satu ceramahnya itu, biasakan minum kopi. Minum kopi. Nah, alhamdulillah, mungkin ulun sudah sampaikan dengan pian. Bismillahirrahmanirrahim. Mayat manis. Nah. Manis bujur. Semanis pian. Masyaallah. Kalau sudah manis nih kan, sekalipun hirang tapi ada manisnya, nyamannya adalah putih tapi pahit, nyaman itu. Ini manis. Ini kopi luar biasa. Ini kopi ketika kita minum, diminum kopinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Muntung kita bau kopi. Bau kopi. Asal jangan dicampur rokok. Kalau campur rokok lain kisahnya. Cuman bagi ahlul hisab ini kalau ngopi kada berokok kada nyaman ya. Bagaikan sayur kada uyahnya. Nah, itu bujur kan? Ahlul hisab ini kemana-mana ada harus tuh. Ya, nah minum kopi. Selagi mazala rihul bahwa fi fammi ahadin tastaghfirullahul malaika. Selagi di muntung seseorang itu ada tercium bau kopi, maka malaikat akan membacakan istighfar segala orang dari itu. Allahu Akbar. Jadi banyaki kopi, muntung kita biar bau kopi. Nah, bukan mengusir jin, bukan. Supaya malaikat membacakan istighfar segala kita. Itu untungnya pian. Kalau kita beristighfar seorang, kata Siti Rabi'ah al-Adawiyah, Siti Rabi'ah al-Adawiyah, bini pian Rabi'ah Adawiyah kak? Bininya Ujar bin Sidin. ngarannya sama, orangnya lain. Ya, ini Rabi'ah Adawiyah nang asli, bin Sidin ini KW. Ada. Itu karena ketujuh dengan Siti Rabi'ah Adawiyah dingaranilah Rabi'ah Adawiyah. Allah berikan manfaat segan sidin baisi majelis. Alhamdulillah. Itu jangan cari Rabi'ah Adawiyah yang lain, cukup sebuting itu aja. Saikong cukup. Ujar Siti Rabi'ah Adawiyah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu harus diistighfarkan lagi. Kadang istighfar kita, hati kita kadang khusyuk, makanya dirancaki istighfarnya. Tapi kalau istighfar malaikat langsung dijabah. Istighfarnya malaikat, langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kada baca istighfar ketika minum kopi, malaikat yang mengistighfarkan kita. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Abah Guru sekumpul, biasakan bawa tasbih. Nah, tasbih. Tasbih kulina. Nih tasbih. Sekalipun bukan sepuka ada apa-apa. Ya, mau cendana boleh, mau sepuka boleh, mau kayu biasa gini ada apa. Pian olah dari tanah gini jadi tasbih ada apa juga. Nah, biarkan tasbih. Amunnya pian kemana-mana biasa bawa tasbih, kemudian baca sholawat dan berzikir dengan tasbih ini, sewaktu-waktu pian tasbihnya diandak di kantong, maka pian mendapatkan pahala bertasbih. Berdapat. Nah, sini kantongi pas di majlis ini jangan dibaca. Sekalipun pian bersolawat, sekalipun pian zikir, ya, maka lebih afdol mendengar orang ceramah daripada pian baca solawat dan berzikir. Kayak apa mendengar ceramah tapi sambil berzikir kada fokus. Lebih baik dikantongin aja. Ketika dimasukkan diandak di kantong, maka pian mendapatkan pahala tasbih. Luar biasa. 3 hal ini pesan Abah Guru sekumpul. Jangan sampai jadi itu dilewati. Minum kopi, bertasbih, kemudian biasakan duduk di majlis ilmu, di majlis ulama. Karena disitulah keberuntungan kita bisa sampai ke hadirat Allah dengan sekejap. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hajat kita seberatan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan pian yang berisi hutang dibayarkan oleh Allah hutangnya. Yang sugih ditambah sugihnya. Dari penyakitnya, yang miskin Allah jadikan sugih. Dan mudah-mudahan
semuanya keluarga masing-masing dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, masing-masing anak cucu dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan majlis ini mudah-mudahan tambah besar, tambah bersinar, tambah banyak orangnya, jamaahnya, tambah banyak donaturnya, tambah Allah mencatuk-catuk hati orang yang sugih sehingga kawan membantu kegiatan majlis yang ada di sini. Amin ya rabbal. Berkat Abah Guru Sekumpul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tafulu biha dzulum tuslihu biha qulub wa tantali biha al-'usub wa talinu biha as-sawm wa alihi wa sahbihi man ilahi mansub. Allahumma ij'al wasilataka barzaqan qurana wa milna fi hadzal majlis barakah hadiyatan wa wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah wa sadaqatan taqabbalan nuqaddimuha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in wa likafatil arwah jamil awliya wa salihin wal ulama al-amilin wal fuqaha al-muhadithin qur'an fasin husan lirruh al-alim al-allamah Guru Zaini Abdul Ghani Abah Guru Sekumpul firlahu warhamhu wa afi wa fanhu Allahumma gfirlahu warhamhu wa afi wa fanhu Allahumma gfirlahu warhamhu wa afi wa fanhu wa akrim nuzulahu sima dukhla Allahumma anzir rahmah wal barakah wa syafa' ala qabrih Allahumma aj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufra min hufarin nar Rabbi fa'anfa'na bi barakatihi wa ahdina al-husna bi hurmatihi wa abidna fi tariqatihi wa mu'afati min al-fitan ya maulana ya mujib ya hadran ya gib tawassana ilaika bil habib bil awliya bil salihin bi Guru Sekumpul taqdi hajatina wa hajatil hadirin wal hadirat karim ya maulana ya sami du'ana bi hurmat sayyidina Muhammad bi hurmatil awliya was salihin bi hurmati Abah Guru Sekumpul wa barakati awliya wal ulama qada samarinda taqabbal du'ana ya Allah taqabbal du'ana ya Allah taqabbal du'ana ya Allah istajib du'ana ya badiyal hajat ikli hajatina wa hajatukum hajat dunyawiyah bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim alhamdulillahi rabbil minta ading-ading baca khabirilah sekali lagi. Ayo bismillah. Khabiri Shadi wa
taqabbalallahu minkum minna wa minkum.